Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Rodi. Nama saya Jason Samuel dari 11 IPSA, nomor absen 16. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masa tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa faktor mengenai masa tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama adalah penduduk dan tenaga kerja. Permasalahan klasik yang muncul di Indonesia yakni percepatan pertumbuhan angka kerja yang tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan, sehingga penawaran tenaga kerja menjadi tidak seimbang dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Penduduk dan tenaga kerja selalu mengalami percepatan yang signifikan, sedangkan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang baru dinilai cukup lambat. Lalu yang kedua ada produktivitas tenaga kerja. Permasalahan perluasan kesempatan kerja dalam pembangunan Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah produktivitas pekerja. Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah karena masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan sebagian masyarakat Indonesia. Sehingga tak jarang banyak dari para pekerja terserap pada pekerjaan yang bersifat non-formal dan tidak tetap. Lapangan usaha tersebut terlihat pada lapangan usaha perdagangan dan jasa yang digunakan paling banyak aktivitas informalnya. 3. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang dirasakan semakin berkurang setiap tahunnya. Belum lagi dengan persaingan antar pekerja yang semakin ketat. Kesempatan kerja di Indonesia umumnya tidak terdistribusi sempurna atau tidak merata. Secara umum, masyarakat menggambarkan bahwa kesempatan kerja tertinggi berada di pusat atau kota besar. Kesempatan terendah berada di kota-kota kecil atau daerah terpencil. Selain itu, penduduk Indonesia beranggapan bahwa kesempatan kerja tertinggi berada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, sehingga banyak terjadi pengangguran. Apalagi masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal, padahal bisa sangat berpotensi. Lalu kemudian, saya akan berfokus pada penjelasan mengenai pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama di banyak negara, termasuk di Indonesia, yang berdampak pada stabilitas sosial hingga ekonomi. Dan pengangguran juga adalah salah satu masalah tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pengertian pengangguran dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang tergolong dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran adalah pengangguran ketidakcukupan, yaitu berarti seseorang sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik atau jasmani. Lalu yang kedua ada pengangguran terselubung. Terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Lalu selanjutnya ada pengangguran kentara, timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak ada lapangan pekerjaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab pengangguran. Di sini saya akan menjelaskan 8 macam. Yang pertama adalah pengangguran musiman, yang terjadi pada sektor pertanian seperti saat musim paceklik, sehingga banyak petani menganggur dan menunggu musim tanam selanjutnya. Pengangguran friksional atau peralihan yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja dan ingin pindah kerja tetapi belum mendapatkannya. Yang ketiga ada pengangguran karena upah terlalu tinggi, yang terjadi
karena para pekerja atau pencari pekerja menginginkan gaji yang terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhinya. Lalu selanjutnya ada pengangguran struktural yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Contohnya agraris menjadi industri. Lalu selanjutnya ada pengangguran voluntari yang terjadi karena seseorang secara sukarela tidak bekerja karena merasa sudah memiliki kekayaan yang cukup. Yang selanjutnya ada pengangguran teknologi yang terjadi karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Lalu selanjutnya ada pengangguran potensial yang terjadi saat pekerja suatu sektor ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Contohnya perubahan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Yang terakhir adalah pengangguran konjungtur atau siklis, berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara saat resesi. Pengangguran siklis meningkat karena dua faktor, yaitu meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya. Sekian tugas saya. Terima kasih.